Kalau kamu bakukan bahwa pokoknya hidupku hanya untuk masyarakat, hidupku hanya untuk orang banyak, maka dia jadi ideologi. Namanya sosialisme. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Biasanya kalau sudah semakin lama amal baik itu terus jadi bosen, rasanya jadi mulai hilang. Kayak kamu tahajud itu, awal-awal tahajud itu kamu bisa nangis-nangis, wah ndak pernah tahajud. Tapi lama-lama ndak ada rasanya. Saya ndak tahu itu memang mungkin skenarionya Allah untuk ngetes kamu serius ndak. Jangan-jangan gitu. Karena dulu Ustadz saya pernah cerita kalau hidup kita itu banyak cobaannya, itu sebenarnya Allah sedang sayang sama kita. Kita digoyang terus. Karena kayak orang naik motor itu loh, kalau jalannya goyang terus kan mau nggak mau kamu harus pegangan. Ketika kamu sering digoyang, sebenarnya Allah ingin kamu cepat-cepat pegangan padanya. Ya, jadi goyangannya semakin seru berarti itu isyarat bahwa kamu pegangan, jangan cul-culan. Kalau kamu cul-culan nanti jatuh karena jalannya banyak gelombang. Jadi bagi yang hidupnya sumpek, tenang aja berarti Allah sayang sama kamu. Bagi yang hidupnya seneng berarti Allah lebih sayang lagi. Karena kamu dikasih seneng. Rasa bosen, rasa jenuh itu normal. Ya nggak cuma kalian, kadang-kadang saya juga harus, kamu kan enak tinggal duduk ketawa-ketawa dengerin. Saya seminggu sekali harus siap bahan untuk ngasih sesuatu pada kalian. Meskipun biasanya ya tak puter-puter aja sekitar situ yang pernah saya sampaikan. Jadi bosen, jenuh itu normal, tapi tetaplah pada khitohmu masing-masing. Saya sebisa mungkin menghindari sumbermu bosen dan jenuh. Itu yang bikin saya sering bilang ngaji ini tidak ada targetnya apa-apa. Karena begitu kamu matok target, kalau targetnya nggak kena kamu akan kecewa. Kalau targetnya sudah kena biasanya kamu selesai, tidak ingin melanjutkan. Maka saya bilang tidak ada targetnya, kita jalan aja. Bikin target setiap kali dan bisa kamu ganti sewaktu-waktu. Jadi tidak pakai ADART, nggak pakai visi misi. Kalau ada visi misi ADART itu kalau sudah terpenuhi semua terus mau ngapain? Kan itu biasanya terus bingung kamu. Maka ngaji ini ya ngaji aja, jalan aja. Oke, malam ini kita nyampe ke sesi sosialisme. Saya cuplikkan sosialisme karena nanti pada saatnya saya ingin masuk ke sosialisme di Indonesia, meskipun bukan sesi yang akan datang. Karena tokoh-tokoh perintis Indonesia itu hampir semua haluannya sosialis. Mulai Cokro Aminoto dan 3 muridnya, Soekarno, kemudian yang mau mendirikan NII, Kartosuwiryo, yang satunya lagi yang komunis, Semaun. 3 orang, jadi alirannya sosialis. Kalau Kartosuwiryo itu agak ngomong umat itu ya nama lain dari keberpihakan pada sosial, pada masyarakat. Cuma kalau umat kan masyarakatnya muslim. Bahkan nanti Haji Agus Salim itu waktu debat sama Semaun Tan Malaka bilang sebenarnya Nabi Muhammad itu ratusan tahun yang lalu juga sudah berfatwa, sudah berperilaku sebagai seorang sosialis. Nanti pada gilirannya kita masuk ke sana. Cuma ini untuk pengantar, saya harus ngomong, kalian kenal dulu apa itu sosialisme. Oke, bismillah ya, dimulai. Yang pertama perhatikan itu, semoga tulisannya bisa terbaca. Kalau saya harus pakai kacamata karena sudah mendapat kelebihan dari Allah. Ya, plus itu kan lebih. Coba perhatikan ideologi dunia hari ini. Itu saya mainnya ideologi dari kiri ke kanan. Kiri berarti yang kirimu. Jadi jangan dibalik, kamu nggak usah ngadep ikut arahnya ini, tapi kirimu. Jadi ada extreme left, left,
center, tengah-tengah yang moderat. Ada sayap kanan. Sayap kanan itu isinya dua. Sayap kanan itu ya konservatif dan reaksionaris. Jadi ada ekstrim left, ekstrim kiri kalau di ideologi. Ekstrim kiri itu namanya biasanya disebut kelompok radikal. Disebut radikal, ya radikal itu kadang-kadang kamu artikan mendalam kalau berpikir. Atau kalau sekarang populer radikal itu aliran keras yang ngamuan. Sebenarnya bukan itu. Kalau radikal ekstrim kiri itu dikenal karena dia ingin bikin perubahan drastis. Jadi dari kondisi putih dibalik jadi kondisi hitam atau sebaliknya. Itulah mengapa kelompok-kelompok teroris itu sering dilabeli radikal. Itu ekstrim, ekstrim kiri. Jadi kalau kalian pengen ngerubah watak drastis, saya ini kok pemarah ya Pak, aku pengen detik ini juga jadi orang penyayang. Itu berarti kalian radikal itu. Apa ya iso kan ngono. Dari ngamuan terus jadi ya bisa sebentar, tapi terus besok mesti balik lagi ke aslinya. Saya kok dosanya banyak Pak, saya mau puasa Senin Kemis tahajud. Iya bisa, paling seminggu 2 minggu habis itu ya kembali ke habitatnya. Nah, itu radikal namanya. Makanya kadang-kadang gerakannya gerakan-gerakan ekstrim. Karena dia ingin mengubah situasi secara drastis. Jangan salah, nanti komunisme ada di situ. Terus agak lembut dikit sama-sama kiri. Kelompoknya namanya liberal. Ini kalau bagi mahasiswa sosial politik pasti kenal. Kalau liberal itu ingin ngubah tapi tidak drastis, hanya beberapa aspek saja. Atau perubahan secara gradual. Itu biasanya liberal. Termasuk kalau kalian pernah dengar Islam yang liberal. Meskipun liberal, dia pasti ada hal-hal tertentu yang dia pertahankan sebagai identitas keislaman. Bukan perubahan drastis. Nah, yang tengah-tengah itu namanya moderat. Moderat nggak usah saya jelaskan. Berarti dia perubahan tapi dikit-dikit menyesuaikan dengan perubahan situasi. Lihat-lihat kondisi, lihat-lihat konteksnya. Kelompok kiri itu biasanya suka dengan isu-isu, dengan nilai-nilai yang ditulis kecil-kecil di bawah itu. Human right, hak asasi manusia, egalitarianisme, kesetaraan, kemudian personal liberty, kebebasan individual, dan yang terakhir internasionalisme, cara berpikir global. Tidak suka yang lokal-lokal. Nah, itu kiri biasanya. Termasuk kalau kalian pernah dengar Islam kiri. Nah, itu juga isu-isu yang diangkat itu. Atau saya tidak tahu kira-kira Masjid Sudirman ini termasuk masjid kiri atau masjid kanan. Ya kalian hitung sendiri ya, diidentifikasi sendiri. Kampus UIN itu kampus kiri atau kampus kanan? Kalau kanan nanti ada yang ekstrim, ada yang biasa. Kalau yang biasa namanya kelompok konservatif. Kelompok konservatif ini biasanya ya konservasi, melanggengkan tatanan yang sudah mapan. Jadi apa adanya sekarang wis enak, wis ndak perlu mikir aneh-aneh. Ndak usah ribut dengan status quo, wong kita sudah mapan kok. Kita harus mempertahankan apa yang kita miliki. Itu biasanya kelompok-kelompok konservatif. Budaya bangsa kita harus tidak boleh diganti-ganti. Itu kelompok konservatif. Beragama juga begitu. Kelompok konservatif berarti kelompok yang mempertahankan tradisi. Ini jenis kanan. Sementara yang kiri itu biasanya isu-isu pembebasan. Itu kiri. Jadi keluar dari kemapanan sekarang. Tapi yang ingin mempertahankan kemapanan hari ini, itu namanya konservatif. Mempertahankan tradisi. Biasanya, kalimat-kalimatnya orang konservatif biasanya pakai biasanya, tradisinya, apalagi yang sejenis-jenis itu. Biasanya begini kok Pak, itu berarti kamu konservatif.
Oke, Pak, kalau ngaji itu ya biasanya ustadznya pakai kopiah, putih-putih bajunya, santrinya juga begitu, sunnahnya begitu Pak, sarungan. Syukur-syukur bajunya juga baju koko, warnanya putih. Nah itu biasanya begitu Pak. Kalau kayak gini ya namanya bukan ngaji Pak, ngaji itu Pak. Itu cara berpikir konservatif, konservasi. Jadi apapun yang terjadi harus dipertahankan. Ya kayak konservasi alam itu kan. Manusia harus mati-matian mempertahankan habitat misalnya binatang tertentu yang harusnya sudah punah, dipertahankan biar nggak punah. Itu namanya kan dikonservasi, dihalang-halangi dari perubahan. Itu namanya konservasi. Makanya kadang-kadang orang-orang tua itu kan kamu sebut kelompok konservatif kuno. Nah, biasanya kamu menyebutnya itu. Nah, padahal konservatif itu belum ekstrim. Ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu ekstrim kanan. Namanya kelompok reaksionaris, kelompok reaksioner. Kalau kelompok reaksioner itu tidak sekedar mempertahankan yang sekarang, tapi memimpikan masa lalu. Jadi kamu memimpikan indahnya hidup di masa lalu, itu reaksioner. Ya kayak tulisan tentang Pak Harto di bak-baknya truk itu kan, itu sebenarnya gaya reaksioner. Piye kabari le, penak zamanku to, itu reaksioner. Membayangkan masa lalu yang indah. Beberapa kelompok yang pingin hidup kayak zaman Nabi lagi, itu reaksioner. Nggak sekedar masa kini tradisi harus dipertahankan, tapi kita harus mengikuti sunnahnya nenek moyang. Itu reaksioner. Meskipun nggak relevan, sekarang nggak pas, harus kita hidup-hidupkan lagi. Nah itu kelompok reaksioner. Misalnya sekarang kok orang pakai baju nggak ada yang peduli dengan tradisi ya. Kita harusnya ikut tradisi nenek moyang, pakai baju itu ya. Nah, terus yang Jogja wajib hari Kemis misalnya pakai baju tradisional. Nah, kan ada yang kayak gitu. Terus pegawai-pegawai Pemda, Pemkot itu terus podo pakai blangkon, pakai jarit. Itu kalau membacanya hanya tradisi yang dipertahankan, itu konservatif. Tapi kalau dibalik itu ada ambisi untuk menghidupkan lagi masa lalu yang jaya, itu reaksioner. Jadi bedanya di situ. Atau yang Jawa Timur ingin niru seragamnya Mojopahit. Kalau seragamnya Mojopahit zaman dulu hanya pakai bawah, dadanya bukaan, ndak ada atasannya. Ya, modelnya ISIS. Jadi karena memang justru ISIS itu yang sesuai untuk budaya Indonesia. Karena Indonesia udaranya lembab, bukan ISIS organisasi itu. ISIS maksudnya yang bukaan. Untuk hawa yang lembab tropis kayak Indonesia itu lebih nyaman bajumu kamu buka, biar keringatnya nggak mengendap. Nanti orang Jawa menyebutnya keringat buntet. Jadi hakikatnya kostum kayak jubah itu nggak sesuai untuk hawa tropis. Karena kamu bisa pening. Kalau nggak percaya besok kamu seharian pakai jubah, nanti sumuknya luar biasa. Iya, coba aja kalau nggak percaya. Kita memang kultur sebelum ada Islam juga di Arab orang pakai kostum jubah karena memang geografinya begitu. Kalau geografinya Indonesia malah kamu jangan banyak pakai baju yang berlapis-lapis. Syukur-syukur kamu buka atasannya. Ya, jadi agak terbuka. Ya cuma karena kamu sejak kecil sudah dibiasakan pakai baju, ya akhirnya kamu jadi ringkih. Orang zaman dulu gagah-gagah tuh. Dibuka bajunya kelihatan gagah, tapi kalau kamu dibuka ya kewalik, six pack-nya ada di punggung. Jadi nggak jadi di depan. Oke, isu-isunya biasanya property rights, kepemilikan pribadi, elitisme. Jadi kelompok-kelompok elit, ningrat, bangsawan, feodal gitu. Kalau di Islam ya elit, rohaniawan, ulama, wali, kiai, otoritarianisme yang punya otoritas, dan nasionalisme, kebangsaan, kebudayaan.
tradisi. Itu isu-isu kanan. Jadi ini mode ideologi dunia hari ini. Ada ideologi-ideologi kiri, ideologi-ideologi kanan. Manifestasi ideologinya nanti semacam ini. Lagi-lagi kiri dan kanan. Ekstrem kiri itu ada komunisme. Komunisme itu ekstrim, pengen ngubah situasi mendadak dari kondisi kapitalis jadi kondisi kesetaraan. Itu kan drastis, ekstrim. Kebalikannya komunisme, kalau komunisme tekanannya pada masyarakat kebersamaan, anarkisme sama-sama ekstrim. Individualisme mutlak sama sosialisme mutlak. Itu ekstrim. Lebih lembut daripada komunisme ada sosialisme. Kalau sosialisme ini sama tekanannya pada masyarakat tapi tidak sedrastis komunisme. Nanti kita lihat. Terus ada yang lebih moderat, center, yang tengah, liberalisme. Liberalisme ini disebut moderat karena dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Silahkan manusia membaca kondisinya masing-masing, memutuskan dan memilih sesuai idealnya sendiri. Kemarin kita sudah liberalisme sudah. Itu termasuk moderat. Nah, di kanan tadi ada konservativisme sama yang ekstrim. Kalau ideologi nanti lahir namanya fasisme. Contohnya dulu di Italia ada Mussolini. Nanti kapan kita akan ketemu sesi kemarin yang saya janjikan, tapi tidak tahu kapan ya, tentang kepala negara yang punya ideologi khusus. Kan ada Mussolini dengan fasisme, ada Soekarno dengan marxisme, ada Hitler dengan nazisme. Next time. Pokoknya temanya masih banyak, jangan panjang. Kamu inget-inget aja entah ketemunya kapan. Sakmutnya yang ngomong. Jadi bedanya di mana kanan sama kiri? Semakin ke kiri, semakin fokus pada perubahan sosial. Semakin ke kanan, semakin fokus pada kekuasaan otoritas. Bedanya di situ. Jadi maka komunisme itu kan kelihatan drastis sekali, pengen ngubah tatanan sosial. Sementara fasisme itu kelihatan mati-matian mempertahankan kekuasaan negara. Konservatisme mempertahankan kemapanan. Sosialisme melakukan perubahan sosial meskipun tidak sedrastis komunisme. Kalau anarkisme melakukan perubahan sosial tapi secara individual. Setiap orang silahkan gerak sendiri-sendiri sesuai keinginannya. Itu ideologi dunia hari ini. Indonesia ada di mana? Tidak jelas. Gayanya macam-macam. Tergantung siapa gubernur, bupati, dan presidennya. Karena Pancasila itu sebenarnya masih sangat general. Bisa kamu tafsirkan ke kiri dan ke kanan. Tergantung siapa yang pegang. Kadang-kadang agak bau fasis, konservatif, tapi formalnya cenderung sosialis, prakteknya anarkis, akar PDW. Nah, itu gayanya Indonesia. Jadi berarti kita di mana-mana ada. Di kiri ada, di kanan ada. Oke. Jadi itu politik. Yang tadi politik, kalau yang ini ekonomi. Sama kategorinya, cuma dari sisi perekonomian, semakin kelompok kiri, dia semakin menekankan pada kesetaraan antar manusia. Semakin ke kanan, semakin dia lebih suka ketidaksetaraan, bahwa manusia itu punya hierarki yang beda-beda, ada levelnya. Semakin ke kiri, semakin tidak suka dengan kepemilikan pribadi. Segalanya harus dimiliki bersama. Semakin ke kanan, semakin menekankan pada setiap orang bebas punya kepemilikan sendiri-sendiri. Nah, itu secara sosial ekonomi. Ini kalau dijelaskan satu-satu ini bisa
6 SKS kalau di Fakultas Sospol. Cuma yang penting kamu ngerti petanya saja kan. Kalau ada orang diskusi biar nggak bingung. Kadang orang ngomong kelompok kiri, aliran kiri, sosialisme, komunisme, beda ning di konservatif, tradisionalis, modernis, neomodernis, itu kan bikin pening kadang-kadang. Kamu harus paham petanya. Kalau kamu nggak paham terus pening, sebenarnya ada jalan satu paling gampang, kamu bikin kategori sendiri. Biasanya ilmuwan itu gitu, kalau dia, oh ini menurut aku nggak masuk karena dia nggak paham, maka dia bikin sendiri. Nggak masalah. Untuk cirinya ilmuwan gitu, makanya banyak teori tentang hal yang sama, isinya beda-beda. Dan itu nggak apa-apa. Mungkin kalian bikin, Pak nggak bagus itu dari kiri ke kanan, saya pinginnya ganti dari utara ke selatan. Nah, misalnya semakin ke utara, negara-negara itu kan bisa dipilah. Dulu orang milah negara itu barat timur, dengan asumsi barat maju jaya, timur yang terbelakang. Tapi sekarang membelahnya bukan barat timur, tapi utara selatan. Itu perbandingan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Nah, mungkin kamu besok bisa pemilahan lagi. Mungkin yang Islam milah Islam dan negara kafir, kan ada yang kayak gitu. Indonesia mungkin nanti milah ada NU dan bukan NU misalnya, tidak masalah. Tradisionalis dan modernis, itu kan orang bikin kayak gitu. Mungkin kamu bisa bikin kategori sendiri, ya tentunya dengan pertanggungjawaban sendiri. Kemarin saya bikin disertasi itu bikin kategori baru. Orang belajar agama itu kan ada insider, outsider. Dan itu kategori yang nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang ada orang itu nggak bener-bener in, nggak bener-bener out. Maka saya bikin kategori in outsider sama out insider. Bingung itu. Sing nguji bingung ini kategori apa lagi. Lo ndak apa-apa. Sing penting kan iso mendefinisikan. Ya kan? Kalau iya kan, in outsider itu berarti orang Islam yang memposisikan dirinya sebagai outsider. Kan banyak mengkaji Islam secara objektif. Kalau out insider itu orang bukan Islam, tapi memposisikan dirinya kayak Islam. Jadi mengkaji Islamnya secara empatik dari dalam. Dan tokohnya juga banyak. Kan simple mikir kayak gitu. Koyok-koyok teori Anarjane ya gampang. Tinggal ditambah-tambahi dikit, diolah dari yang ada. Besok kalau kamu bikin tesis disertasi gitulah. Pinter-pinterlah mancing teori. Seolah-olah ada teori baru luar biasa. Janjane ya biasa. Ya, enggak apa-apa, kamu harus bisa gitu. Oke, ini juga teori, nanti ya banyak orang memetakan dengan gayanya sendiri. Oke. Nah, ini cara paling gampang, peta paling gampang untuk memahami bedanya apa sosialisme demokrat, komunisme, kapitalisme demokrat sama fasisme. Variabelnya dilihat dari 4 hal. Kebebasan politik, dan lawannya kontrol politik, yang satu bebas, yang satu dikontrol, sama ekonomi, kebebasan ekonomi dan kontrol ekonomi. Kalau komunisme itu kontrol politiknya maksimum, kontrol ekonominya maksimum, dikontrol semua. Kalau fasisme kontrol politiknya maksimum, tapi ekonominya bebas. Itu negara fasis. Kalau kapitalisme demokrat, ekonominya bebas, politiknya bebas. Kalau sosialisme demokrat, politiknya bebas, tapi ekonominya dikontrol. Itu kan gampang kalau ada peta kayak gitu, kamu mau mendefinisikan. Jadi di Indonesia ini politiknya bebas enggak, ekonominya bebas enggak. Nah, itu bisa kalian merumuskan ini. Indonesia itu janjane fasis, apa demokrat sosialis, apa demokrat kapitalis, apa komunis. Di Indonesia ekonomi bebas enggak? Politiknya bebas enggak? Kan gitu. Kalau diatur semua, politiknya juga dikontrol, ekonominya juga dikontrol, berarti kita janjane negara komunis. Kalau ekonominya bebas, misalnya sekarang ada MIA itu, dan politiknya dikontrol, berarti sebenarnya kita negara fasis.
Kalau ekonominya bebas dan politiknya bebas, toh kita semua bebas milih, berarti kita kapitalis demokrat. Kalau kita politiknya bebas, kita boleh milih sendiri-sendiri dan ekonominya dikontrol. Kadang-kadang negara mengintervensi pasar, ada bulog, ada macam-macam. Itu berarti kita sosialis demokrat. Kalau kok kelihatannya semua bisa masuk, berarti kita tidak jelas ideologinya. Mungkin khas Indonesia, dia punya ideologi sendiri. Kamu menyebutnya Pancasila. Pancasila itu nama lain dari ideologi yang belum jelas kalau dari konteks ini. Prakteknya kan tidak Pancasila kita. Oke, jadi itu gridnya sebelum masuk ke tema sosialisme, biar kalian nggak bingung-bingung. Kita lanjutkan lagi. Baru sekarang kita masuk ke sosialisme. Yang belum ngambil minum silahkan ngambil, tidak apa-apa. Kita sosialis, enggak? Ya, tidak usah malu-malu. Oke ya. Bedakan sosialis sama sosialisme. Ini biasa, itu definisi. Semua kemarin liberal, liberalis, liberalisme. Sekuler, sekularis, sekularisme, sekularisasi. Kemarin beda-beda juga. Kalau sosial itu berarti ya masyarakat, komunitas, kelompok. Ilmu sosial berarti ilmu tentang masyarakat. Kalau sosialis itu kata sifat orang yang cara berpikirnya, fokusnya hanya kepentingan bersama, kepentingan masyarakatnya, dia disebut sosialis. Takmir misalnya, bikinin kamu teh tiap malam Kemis. Nah itu kan mikir kepentingan orang banyak. Ya, padahal kalau mau itu bisa dibikin makan-makan tiap malam sendiri oleh takmirnya, tapi kan enggak. Nah, itu namanya dia sosialis, yang dipikir orang banyak. Kamu juga gitu, boleh sosialis. Kesini bawa jajan, bawa enggak apa-apa, dibagi ke teman-temannya. Bawa permen, itu berarti sosialis. Punya teman kok ngantuan, ya enggak enak, besok tak bawain permen, itu berarti kamu sosialis. Mikir yang lain, nggak cuma mikir dirimu sendiri. Karena orang itu biasanya cenderung yang dipikir dirinya sendiri duluan. Kalau kamu bisa nggak mikir dirimu duluan, berarti kamu kelompok yang sosialis. Masuk ke masjid kan mesti yang kamu cari tempat duduk yang enak untuk dirimu dulu. Kamu kan nggak mikir, nggak usah duduk di situ enak, biar buat yang lain aja, kan nggak. Kamu mesti di situ enak, saya tak lunggui dewe. Nah, itu cirinya. Kalau orang sosialis itu pertimbangannya selalu yang lain. Dan tidak sekedar yang lain, tapi kepentingan bersama. Nah, modus seperti ini mendahulukan kepentingan bersama. Kalau dijadikan khitoh, dijadikan garis hidup, maka dia jadi ideologi namanya sosialisme. Kalau kamu bakukan bahwa pokoknya hidupku hanya untuk masyarakat, hidupku hanya untuk orang banyak, maka dia jadi ideologi. Namanya sosialisme. Jadi kadang-kadang kamu sosialis, tapi mungkin kamu belum masuk ke ranah sosialisme. Sosialisme belum jadi ideologi, belum tertutup. Kadang-kadang individualis juga. Memikirkan kepentingan orang banyak bagus, tapi mikir diri sendiri kan juga boleh, Pak. Berarti masih belum baku sosialismenya. Kalau orang sosialis itu yang dipikir masyarakat banyak. Jadi itu definisi awalnya itu. Makanya bagi banyak orang Islam itu sebenarnya lebih cocok masuk ke sosialis daripada kapitalis. Ya nanti setelah kita ngerti, nanti kita rumuskan ya kenapa kok Islam lebih dekat sama ideologi sosialis. Alasan lahirnya sosialisme. Sosialisme sebagai ideologi formal dikenal dunia itu awal abad ke-20.
Jadi ketika terjadi revolusi industri sekitar abad-abad 15-16, hampir semua gayanya kan masih kerajaan-kerajaan, masih monarki. Dari monarki, jatuhnya kerajaan-kerajaan secara umum terus melahirkan feodalisme. Jadi orang yang biasanya bangsawan-bangsawan, ketika kerajaannya runtuh kan dia jadinya punya semacam kekuasaan sendiri kecil-kecil di daerahnya masing-masing. Itu nanti jadi cikal bakal kelompok yang namanya borjuis. Orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, penguasa-penguasa kecil di daerah-daerah. Di kita namanya tuan tanah, kalau di India namanya takur. Ya kan, kamu biasanya lihat film India itu yang biasanya yang main ya orang itu-itu aja. Terus, nah itu namanya kan takur. Takur itu tuan tanah, dia penguasa tanah. Karena kekayaan paling sip di era-era awal modern itu kan menguasai wilayah yang namanya tanah. Dan lahirnya feodalisme ini nanti diiringi lahirnya kelompok namanya kelompok pekerja. Jadi feodalisme, tuan-tuan tanah ini kan butuh orang yang ngopeni hartanya. Kalau tanah berarti orang yang garap sawahnya, garap lahan pertaniannya. Kalau perkebunan ya di kebunnya. Bahkan Belanda dulu waktu njajah Indonesia kan ya kebanyakan ya bisnisnya di pertanian perkebunan. Ini melahirkan banyak kelas baru namanya kelas pekerja. Kalau sebelumnya apa? Ndak ada Pak kelas pekerja. Ada sih, cuma tidak se-ekstrim era industrialisasi ini. Zaman sebelum era industrialisasi, orang itu ya kerja untuk makan, dia bisa menikmati hasil kerjanya. Karena sumber daya alam itu kan share-nya masih tidak se-ekstrim ketika lahir kapitalisme industrialisasi. Jadi simbah-simbahmu dulu sebelum abad 20 mungkin ya dia punya sawah sendiri, digarap sendiri, hasilnya dipakai makan, baru sisanya dijual untuk kepentingan nyari kebutuhan selain makan. Ketika era feodalisme, tanah-tanah dikuasai tuan tanah, akhirnya nenek moyangmu ndak bisa lagi garap sawah sendiri untuk makan. Dia masih garap sawah, tapi dia tidak menikmati hasilnya. Karena sawahnya bukan miliknya dia lagi. Yang kerja di pabrik juga begitu. Dari pagi sampai malam sampai sore adanya di pabrik. Itu kan nanti yang dilihat oleh Karl Marx. Berangkat subuh-subuh, pokoknya tidak pernah menikmati matahari. Pulangnya sudah maghrib. Yang kerjaannya ngelinting rokok, ya nontoni rokok, ngelinting terus. Tidak manusiawi. Manusia jadinya kayak robot. Itu yang dilihat oleh Karl Marx. Ya kayak di Jogja itu kan, tiap pagi orang Bantul berangkat ke Jogja, nanti pulang sore, pagi berangkat, pulang sore. Jadi kayak robot. Wajahnya belang setengah. Kan ceritanya begitu. Jadi kalau orang Bantul wajahnya sebelah kanan mesti hitam. Karena pagi berangkat kena matahari sebelah kanan, pulangnya sore, mataharinya sudah di sana, kanannya lagi yang kena. Jadi wajahnya separuh, ya, jadi separuh hitam, separuh putih karena dia berangkatnya ke sana, pulangnya ke sana, selalu berhadapan dengan matahari sisi kanannya. Nah, itu kelas pekerja, hidupnya susah. Ketika dia menghasilkan karya, yang menikmati kelompok feodal ini yang punya modal. Dia semakin kaya, kelas pekerjanya semakin sumpek. Itu yang dilihat oleh Karl Marx. Dulu di sesi materialisme historik sudah saya jelaskan bagaimana kondisinya. Jadi kelas pekerja yang miskin terpinggirkan. Bahkan di era-era awal modernitas, penjajahan terjadi di hampir semua dunia ketiga selain Barat. Itu juga masalah besar. Karena ketika lahir model penjajahan, hampir semua di daerah jajahan itu adalah buruhnya, kelas pekerjanya. Dan itu yang terjadi.
Di situ lahir gagasan sosialis. Yang ketiga, kritik terhadap pasar bebas. Jadi perputaran ekonomi yang dibiarkan bebas sesuai kapasitas masing-masing orang. Itu kalau strukturnya sudah timpang, strukturnya struktur yang tidak imbang, begitu dibebaskan, ya terjadinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu yang dilihat oleh kelompok sosialis. Kalau saya orang kaya dan kamu orang miskin, contoh aja ini, terus dibiarkan bebas untuk beraktivitas tanpa dikasih regulasi, dengan kekayaanku, dengan modalku, aku bisa semakin kaya. Sementara kamu yang tidak punya modal, nggak punya apa-apa, sampai besok tetap jadi buruh. Semakin kaya aku bisa melakukan efisiensi. Daripada capek-capek bayari kamu, beli mesin aja kan beres. Pengangguran semakin banyak, kamu semakin sengsara. Lama-lama terjadi otomatisasi, industrialisasi semakin canggih, ya, kamu semakin tidak bisa dapat kerjaan. Oke, jadi akhirnya ya kalau ditanya, kok tidak kerja mas? Tidak apa-apa ini, saya pengen menikmati dulu jadi pengangguran. Jadi kamu tidak dapat apa-apa akhirnya. Yang kaya semakin kaya, hasil karyamu dinikmati oleh pemilik modal. Kamu kuliah capek-capek, akhirnya cuma jadi pegawai. Pegawainya kelompok elit tadi, kelompok borjuis tadi. Jadi gelarmu sekarang tambah lagi, proletar. Jadi kalau di kampus guru besar itu kan prof, kamu kasih aja prol itu depan, bukan prof. Prol itu ya wong melarat lah, gampang-gampangannya pokoknya. Kastanya kasta proletar. Oke, alasan inilah nanti melahirkan gagasan sosialisme. Konsep kuncinya 5. Sosialisme 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama community, komunitas. Jadi yang ada di pikirannya orang-orang sosialis itu kepentingan semuanya. Komunitas. Makanya tadi Agus Salim bilang Nabi itu sangat sosialis. Karena Nabi bahkan sebelum meninggal yang diperhatikan kan umatnya. Umatku, umatku. Itu komunitas. Jadi bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan individu, tapi kepentingan bersama. Yang kedua, cooperation. Bukan lembaga yang namanya kooperasi ya. Maksudnya kerjasama. Jadi sama-sama kerja, cuma tidak untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Cooperation itu kalau di bahasa Indonesia mungkin bisa diterjemahkan gotong royong. Saya pernah ditanya, Pak, bahasa Inggrisnya gotong royong itu apa ya Pak? Bingung aku mikirnya, apa ya gotong itu lift, terus royong itu apa ya? Terus ya mungkin itu live together lah gitu. Gotong royong, ngangkat bareng-bareng. Nah, susah. Nah, sekarang sudah ngerti maksudnya gotong royong itu cooperation. Jadi kerja bareng untuk kepentingan bersama. Di sini mungkin jadinya contoh paling gampang ya kerja bakti. Saya tidak tahu tradisi kerja bakti masih hidup nggak ya sekarang. Bahkan sekarang di kampus kan sudah tidak ada. Nah, yang ada cleaning service. Nah, itu modusnya kapitalis. Ada kelompok borjuis yang bayar, kelompok proletar yang dibayar untuk bersih-bersih. Harusnya kampus itu ya mungkin seminggu sekali kerja bakti bareng-bareng. Mungkin tambah rukun dosen sama mahasiswanya. Kalau kamu mau. Kamu mesti kan tidak mau, Pak, bayar mahal-mahal suruh kerja bakti. Tapi itu modus untuk kebersamaan sebenarnya. Ya kan, yo dosen dan mahasiswa yo nggak harus ketemu terus di kelas dalam rangka bahas ilmu, bahas filsafat, ya sekali-sekali di luar.
Sekali-sekali mahasiswanya neraktir dosennya nongkrong di angkringan, kan tidak apa-apa. Jadi cooperation, kerjasama, keywordnya di situ. Gotong royong. Kerja berkarya yang hasilnya untuk kepentingan bersama. Atau ada yang ngopeni biar dia bermanfaat untuk semuanya hasil karyanya. Itu namanya cooperation. Yang ketiga dan empat itu sebenarnya standing, equality dan social class. Equality itu tujuannya, awal kondisinya social class. Di antara keprihatinannya sosialisme itu lahirnya kelas-kelas dalam masyarakat. Ya paling enggak tadi kelas borjuis, kelas proletar itu kan sekat-sekat. Kalau ada temenmu sering bilang, kamu ndak level, nah, berarti ini cara mikirnya rodo kapitalis yang melahirkan kelas sosial. Kamu belum levelku, nggak nyampe kamu. Nah, itu berarti ada hierarki antar manusia, ada sekat-sekat. Ya kelas itu ndak harus hierarki sih sebenarnya, kadang-kadang membedakan diri. Ini nggak ada yang jenggoten, nggak level. Nggak ada yang pakai jubah, nggak level. Ini nggak ada yang gondrong, nggak level. Ini jadi orang disekat-sekat. Cuma kelas sosial yang diserang di sosialisme adalah buah dari tadi, buah dari sistem ekonomi yang nggak imbang. Akhirnya ada kelompok pemilik modal, ada kelompok pekerja, dan ini jadi sumber masalah. Maka harus diperjuangkan paling tidak. Pertama-tama, kelas sosial harus dihapus. Setiap orang itu equal. Setiap orang itu setara. Equal itu bukan didefinisikan sim ya. Sim iki podo. Enggak, setiap orang tidak sama, macam-macam. Cuma dia setara. Kamu dan aku itu pasti beda. Setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri. Cuma kita setara. Ada yang pinter, ada yang jenius, ada yang biasa-biasa, ada yang bodoh. Itu kan atribut. Tapi secara kemanusiaan kita sama, podo-podo menungsane. Kalau bahasanya orang Jawa, podo-podo butuh mangan, podo-podo butuh ngombe, podo-podonya mesti lebih banyak daripada bedanya. Hanya saja orang biasanya lebih sibuk menyebut bedanya. Kalau nggak percaya, jajaran dirimu sama Jokowi. Dia presiden, kamu mahasiswa. Paling bedanya cuma itu. Yang lain mesti lebih banyak samanya. Nah, itu kelas sosial. Harus dihapuskan. Melihat manusia dan sesamanya sebagai setara. Dan yang kelima, sumber masalah yang diserang adalah common ownership. Private ownership sebaiknya dipertimbangkan lagi. Sekarang segalanya dimiliki bersama. Dipek bareng-bareng. Jangan dinikmati oleh segelintir orang. Kalau Indonesia punya tambang emas, itu harus dinikmati bareng-bareng. Jangan hanya satu perusahaan, jangan hanya satu grup. Kalau Indonesia punya kilang minyak, harus dikuasai negara, dinikmati bareng-bareng. Dan distribusinya harus rata. Nggak boleh kelompok A menikmati 80%, yang B hanya menikmati 20%. Kalau terjadi kayak gini ya pasti suatu ketika akan pecah konflik. Jadi common ownership, milik bersama. Kayak masjid ini loh. Masjid ini kan milik bersama, meskipun yang mengelola takmir. Share manfaat, share gunanya kan bareng-bareng. Sumber dayanya diambil, dinikmati bareng-bareng. Dari kalian, kembali ke kalian lagi. Itu maunya. Jadi pola pengelolaan masjid itu pola sosialis. Kalau masjid ini kapitalis, gampang sebenarnya. Tiap kali ngaji bayar berapa? Iya kan? Sholat mau wudu di sana dihitung, nanti setiap kali kencing ke sana 2.000. Nanti masuk ke sini loh ya. Kalau model kapitalis bisa kaya takmirnya.
ya kan? Ya, jadi sebenarnya perlu cerdas sedikit biar rada sugih. Ya. Atau biar nggak ketoro ya nggak harus ditarik bayar. Cuma ngaji ini nanti ada bahannya ya. Cuma fotokopi bahannya 1 lembar 5.000. Nah itu lumayan sudah. Maka pengelolaan masjid ini sebenarnya gayanya agak cenderung sosialis. Ada common ownership. Ini milik kita bersama kok. Kita nikmati bersama, untuk kita bersama, dan awalnya memang dari kita. Nah, itu contoh paling simple. Oke, cuma kalau pacar jangan sosialis ya. Iya, kamu nggak usah. Oh, kita sosialis ya. Nunda, ojo. Kalau pacar kapitalis nggak apa-apa, jangan sosialis.